Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan akhir dengan judul prediksi kepuasan pelanggan menggunakan model standar ensemble learning berbasis website yang beranggotakan saya sendiri, Yuda Puji Hermansyah dengan NIM A11 2023 14908, lalu ada Muhammad Rayhan Noval dengan NIM A11 2023 14914. Selanjutnya ada Wafik Febrian Prayetno dengan NIM A11 2023 14915, dan yang terakhir ada Yudhistira Mahendra Herianto dengan NIM A11 2023 14932. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Di era digital, e-commerce seperti Shopee menjadi bagian penting kehidupan dengan ulasan pelanggan berperan besar dalam keputusan belanja dan evaluasi layanan. Salah satu fitur populer, cash on delivery, kerap menimbulkan berbagai sentimen yang terekam dalam ulasan, mulai dari kepuasan hingga keluhan. Untuk memenuhi sentimen tersebut secara efektif, dan ini mengusulkan pendekatan Stacked Ensemble Learning berbasis FastText Embedding yang mampu menangani kompleksitas bahasa dan konteks dalam ulasan. Model ini tidak hanya meningkatkan akurasi analisis sentimen, tetapi juga diimplementasikan ke dalam aplikasi web untuk pemantauan ulasan COD secara real-time, lalu pengambilan keputusan berbasis data oleh pihak e-commerce. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana membangun, melatih, dan mengevaluasi performa model Stacked Ensemble Learning yang menggunakan FastText Embedding untuk memprediksi kepuasan pelanggan dari pelaksanaan teks. Yang kedua ada bagaimana mengimplementasikan model Stacked Ensemble Learning ke dalam aplikasi berbasis website agar dapat digunakan secara interaktif untuk analisis sentimen ulasan pelanggan. Ini ada tujuan penelitian. Pertama, membangun model prediksi sentimen yang akurat menggunakan Stacked Ensemble Learning dan FastText. Lalu mengimplementasikan model ke dalam website untuk prediksi secara real time dan manajemen riwayat ulasan. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, dataset yang digunakan adalah ulasan pelanggan Shopee yang spesifik berkaitan dengan layanan COD dan telah dilabeli sentimennya. Kedua, ada metode pra-processing teks meliputi cache folding, penghapusan tautan dan angka, penghapusan tanda bahasa, tokenization, stop word removal, dan lemmatization menggunakan NLTK bahasa Indonesia. Yang ketiga ada representasi teks menggunakan word embedding dengan model FastText bahasa Indonesia, di mana setiap ulasan diwakili oleh rata-rata vektor kata-kata di dalamnya. Model ensemble yang digunakan adalah stacking classifier dari Skilled Base Learner. Yang digunakan adalah Logistic Regression Support Vector Classifier dan Gradient Boosting Classifier. Meta Classifier yang digunakan adalah Logistic Regression. Kelima, prediksi kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi dua kategori biner, puas dan tidak puas. Yang keenam ada aplikasi berbasis website dibangun menggunakan FrameFlex dengan backend Python dan frontend HTML, CSS maupun JavaScript. 7 ada penyimpanan riwayat ulasan yang diprediksi dilakukan menggunakan database MySQL. Metodologi tahapan penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Dataset ulasan Shopee tentang COD dari Kaggle. Kedua, preprocessing data, pembersihan dan standarisasi teks. Ketiga, ekstraksi fitur, konversi teks ke vektor menggunakan FastText. Keempat, pembagian data, 80% data latih, 20% data uji dengan stratifikasi. Kelima, pelatihan model, membangun dan melatih model Stacked Ensemble. Keenam, evaluasi model, mengukur performa dengan akurasi, presisi, recall, F1 score. Yang terakhir, pengembangan aplikasi web implementasi model menggunakan Flash. Arsitektur sistem. Aplikasi ini menggunakan arsitektur 3 tingkat yang terdiri dari front-end memakai HTML, CSS, JavaScript, back-end Python, Flash, database MySQL. Pengguna menginput ulasan melalui antarmuka web, kemudian back-end memprosesnya dengan model Stacked Ensemble Learning menggunakan embedding FastText, memprediksi sentimen, menyimpan hasil ke database, dan menampilkannya kembali. Sistem mendukung riwayat ulasan dengan paginasi serta fitur hapus data. Hasil eksplorasi dan pre-processing data. Dataset 1840 ulasan pelanggan Shopee terkait COD. Distribusi sentimen awal, terdapat polarisasi sentimen
jadi kecewa. Ulasan bersihnya barang bagus sayang kini membuat kecewa. Ulasan asli kualitas produk sangat buruk dan pengiriman telat 2 hari. Ulasan bersih kualitas produk buruk kirim telat 2 hari. Ulasan asli sesuai deskripsi respon penjual cepat pengemasan rapi recommended. Ulasan bersih sesuai deskripsi respon jual cepat kemas rapi recommended. Ulasan asli tidak puas dengan kurir paket saya dilempar begitu saja. Ulasan bersih tidak puas kurir paket dilempar begitu. Ulasan asli pengiriman ekspres barang sampai sebelum estimasi mantap. Ulasan bersih kirim ekspres barang sampai estimasi mantap. Model Machine Learning Stack and Ensemble. Konsep menggabungkan beberapa model baseline untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan reverse. Konsep menggabungkan beberapa model base learning untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan reverse. Arsitektur model yang pertama, base learning level 0, logistic regression, support vector classifier atau SVC, gradient boosting classifier. Yang kedua, meta classifier level 1, logistic regression, belajar dari output base learning. Hasil dan pembahasan eksplorasi dataset. Sumber dataset data ulasan Shopee tentang COD CSV, ukuran 1840 ulasan, 4 kolom, distribusi skor, tunjukkan grafik batang distribusi skor 1-5, sorot bahwa skor 1 685 ulasan dan 5 577 ulasan adalah yang paling umum, menunjukkan polarisasi sentimen. Distribusi sentimen setelah dikelompokkan, tidak puas skor 1-2 890 ulasan, puas skor 4-5 756 ulasan, netral skornya 3 194 ulasan, dataset relatif seimbang. Kemudian hasil evaluasi modelnya, akurasi model mencapai akurasi 78%. Untuk precisional, presisi tinggi 79%, untuk tidak puas, dan 75% untuk puas. Recall 84% untuk tidak puas dan 69% untuk puas. Untuk F1 score, nilai F1 score 0,82 tidak puas dan 0,72 puas. Pengusia matrik model benar memprediksikan 182 tidak puas dan 104 puas. Mark Wake AVG makro F1 0,77, Wake F1 0,78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Mahendra Irianto dengan NIM 11 2023 14932. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis confusion matrix. Yang pertama ada true negatif berjumlah 128 data. Model berhasil mengklasifikasikan 182 data tidak puas dengan benar atau true negatif, menunjukkan performa kuat dalam mendeteksi ulasan negatif. Kemudian bagian 2 ada true positif. Sebanyak 104 data puas berhasil diprediksi secara tepat true positif. Meskipun recall untuk kelas positif masih dapat ditingkatkan lagi. Kemudian bagian ketiga adalah false positif. Terdapat 35 data tidak puas yang salah diklasifikasikan sebagai puas, menandakan potensi over positivity pada model. Kemudian yang bagian keempat ada false negatif. Sebanyak 47 data puas salah terklasifikasi sebagai tidak puas atau false negatif, yang dapat menurunkan kepercayaan penggunaan terhadap sistem. Kemudian demo aplikasi websitenya seperti ini. Ini contoh ketika kita mengulas masukkan ulasan positif. Kemudian ini untuk hasil dari prediksi negatif. Ini untuk tampilan websitenya. Kemudian ada kesimpulan. Poin pertama, model Stacked Ensemble Learning dengan fast text berhasil dibangun dan mencapai akurasi 78% dalam memprediksi kepuasan pelanggan dari ulasan COD Shopee.
Kemudian poin kedua adalah model berhasil diimplementasikan ke dalam aplikasi web fungsional menggunakan Flash dan MySQL, menyediakan alat analisis sentimen yang praktis dengan fitur prediksi real-time dan manajemen riwayat. Selanjutnya ada penjelasan fungsi kode dalam file train model kami. Yang pertama ada kode berikut memuat dataset. Kode ini menggunakan library pandas untuk membaca file CSV. Setelah berhasil dimuat, kode akan menampilkan jumlah baris dan kolom. 5 baris pertama data serta informasi teknis tiap kolom, seperti data dan jumlah data non-null, untuk memastikan data telah terbaca dengan benar. Kedua ada kode pra pemrosesan dan pembersihan teks ulasan. Seperti ini. Sebuah fungsi bernama pra proses text pool dibuat untuk melakukan serangkaian proses pembersihan. Antara lain, mengubah ke huruf kecil dengan lower, menghapus semua karakter selain huruf dan spasi menggunakan re.sub, memecah kalimat menjadi kata-kata dengan word tokenize. Lalu ada menghapus kata-kata umum, stop work, seperti dari ke di, namun memastikan kata lama tidak ikut terhapus karena penting untuk sentimen. Lematisasi, untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Fungsi ini kemudian diterapkan pada setiap baris di kolom konten dan hasilnya disimpan dalam kolom baru bernama content clean. Yang ketiga ada kode untuk mengubah label core menjadi kategori sentimen. Fungsinya untuk memprediksi sentimen positif atau negatif. Oleh karena itu, skor rating 1 sampai 5 perlu dikelompokkan menjadi 2 kategori dan diubah menjadi format numerik. Ada fungsi merge sentiment kelas 2 label mengklasifikasikan skor 1, 2, dan 3 sebagai negatif serta skor 4 dan 5 sebagai positif. Hasilnya disimpan di kolom merge sentiment. Kemudian ada label encoder dan skirtline, kemudian digunakan untuk mengubah label teks negatif positif ini menjadi angka 0 dan 1. Hasilnya disimpan dalam variabel Y yang akan menjadi target prediksi model. Yang keempat ada kode mengubah teks menjadi vektor, merupakan fitur dari fast text embedding. Pada ini pertama-tama memuat model fast text yang merupakan model pralatih yang berisi representasi vektor untuk jutaan kata dalam bahasa Indonesia. Ada codingan program ekstraksi fitur dengan fast text embedding. Seperti pada gambar, fungsi get sentence embedding didefinisikan untuk mengubah satu kalimat ulasan menjadi satu vektor. Caranya adalah dengan mencari vektor untuk setiap kata dalam kalimat, lalu menghitung nilai rata-ratanya. Ini menghasilkan satu vektor dengan 300 dimensi yang merepresentasikan makna keseluruhan kalimat. Proses ini diterapkan pada semua ulasan di content clean untuk menghasilkan X embeddings yang merupakan matriks fitur numerik kita. Dan di sini coding program pembagian data. Fungsi train test split dari scikit-learn digunakan untuk membagi X embeddings dan Y. Sebanyak 80% data digunakan sebagai data latih X train, Y train, dan 20% sisanya sebagai data uji X test, Y test. Parameter stratify sama dengan Y memastikan proporsi kelas positif dan negatif sama di kedua set. Program pembagian data, program membangun dan melatih model stacking. Base learners, 3 model dasar didefinisikan: logistic regression, SFC, dan gradient boosting classifier. Masing-masing akan belajar dari data latih secara terpisah. Meta learner, sebuah model logistic regression bertugas untuk mengambil output prediksi dari ketiga base learners dan belajar dari kombinasi tersebut untuk membuat keputusan akhir. Stacking classifier menggabungkan semuanya. Perintah stacked model fit extrain y-train memulai proses pelatihan pada data latih. Program evaluasi model, penjelasannya, stacked model predict x-test digunakan untuk menghasilkan prediksi pada data uji. Akurasi underscore skor menghitung presentasi prediksi yang benar. Classification report memberikan metrik yang lebih detail seperti precision, akurasi prediksi positif, dan recall, kemampuan menemukan semua kasus positif. Yang kesembilan,
program visualisasi confusion matrix. Confusion matrix divisualisasikan menggunakan Sequence Head Map untuk menunjukkan secara grafis di mana model membuat prediksi yang benar dan di mana ia membuat kesalahannya. Yang ke-10, program simpan label dan encoder. Jublic DOM digunakan untuk menyimpan objek, model, stacked model, dan label encoder Lie ke label biner format PKL. Yang ke-11, program tes prediksi denda contoh ulasan. Bagian terakhir dari kode mendemonstrasikan cara menggunakan pipeline lengkap, mengambil ulasan teks baru, memprosesnya, mengubahnya menjadi vektor, dan akhirnya menggunakan model yang telah disimpan untuk memprediksikan sentimennya. Lie inverse transform digunakan untuk mengubah prediksi numerik 0 atau 1 kembali menjadi label teks negatif atau positif. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi kode app. Yang pertama, program inisialisasi aplikasi dan membuat model. Contohnya seperti ini. Kode ini melakukan inisialisasi aplikasi web menggunakan Flash. Bagian terpenting adalah blok try except yang bertugas memuat 3 aset utama. Yang pertama, model fastText dimuat dari path yang tersimpan di fastText model path.txt. Model ini digunakan untuk mengubah kata menjadi vektor. Yang kedua, model stacking atau stacked model fastText.pkl. Ini adalah model machine learning utama yang telah dilatih untuk melakukan prediksi. Kemudian yang ketiga adalah label encoder atau label encoder fastText.pkl. Ini adalah utilitas untuk mengubah hasil prediksi numerik, misal 0 atau 1, kembali menjadi label yang bisa dibaca manusia, yaitu negatif atau positif. Kemudian yang kedua, program fungsi pemrosesan teks. Contohnya seperti ini. Input teks dari pengguna harus melalui proses pembersihan yang sama, persis dengan yang digunakan saat melatih model untuk memastikan konsistensi dan akurasi prediksi. Fungsi preprocess text for prediction ini membersihkan teks ulasan mentah. Prosesnya meliputi mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus semua karakter selain huruf, menghapus kata-kata umum stop words, dan mengubah setiap kata ke bentuk dasarnya atau lemmatisasi. Outputnya adalah string teks yang bersih dan siap diubah menjadi vektor. Kemudian yang ketiga, program fungsi konversi teks vektor atau embedding. Contohnya seperti ini. Fungsi get sentence embedding for app mengambil kalimat bersih sebagai input. Fungsi ini mencari vektor numerik untuk setiap kata di dalam model fastText, lalu menghitung rata-rata dari semua vektor kata tersebut. Hasilnya adalah satu vektor tunggal yang merepresentasikan makna keseluruhan kalimat yang siap dimasukkan ke dalam model prediksi. Kemudian yang keempat, penggabungan semuanya dalam logika prediksi. Seperti ini, kode di dalam rute predict ini menjalankan alur kerja prediksi secara lengkap. Yang pertama, mengambil teks ulasan dari formulir web. Kedua, memanggil preprocess text for prediction untuk membersihkan teks. Yang ketiga, memanggil get sentence embedding for app untuk mengubah teks bersih menjadi vektor. Kemudian menggunakan stacked model predict pada vektor tersebut untuk mendapatkan prediksi numerik 0 atau 1. Kemudian menggunakan label encoder.inverse transform untuk mengubah hasil numerik tersebut menjadi label yang mudah dipahami seperti positif ataupun negatif. Kemudian saya akan menjelaskan untuk pengaplikasiannya seperti ini. Ini contoh websitenya. Ini untuk bagian input, kemudian ini untuk riwayat ulasan dan prediksi. Saya akan cobakan untuk menginput kemudian hasilnya adalah positif. Karena di sini kita
hanya ada dua model, yaitu negatif maupun positif. Barangnya sedikit rusak tapi nggak apa-apa deh, masih bagus juga. Maka hasil prediksi kepuasannya adalah positif. Saya akan menunjukkan untuk ulasan yang nantinya menghasilkan prediksi kepuasan negatif. Seperti ini. Kemudian akan masuk ke riwayat ulasan seperti ini. Waktunya real time. Nah, jadi di sini saya akan mencoba mensimulasikan website dari prediksi kepuasan pelanggan e-commerce. Di sini saya akan mencoba masukkan ulasan seperti ini. Shopee, tolong di follow up dong ulasan saya pelanggan lama Shopee kok pakai di sini makin segini. Dan kita coba prediksi kepuasan dan menghasilkan ulasan negatif. Di sini juga ulasannya akan masuk ke riwayat ulasan dan prediksi database. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana ulasan ini bisa dikonversi menjadi vektor. Jadi ulasan yang saya inputkan tadi akan masuk ke database yang Shopee kalau di upload pesan saya ini akan masuk ke database. Kemudian dari ulasan ini diubah menjadi vektor dan diproses oleh N dan menghasilkan prediksi model numerik 0 yang berarti negatif. Kemudian saya juga akan mencoba untuk inputkan untuk ulasan yang positif. Jadi saya akan menginputkan ulasan untuk yang positif seperti ini. Terlanjur sayang sama Shopee. Di Shopee saya bisa melakukan test kredit dan kita akan coba untuk prediksi kepuasannya dan akan muncul nilai positif. Ini juga sama seperti yang negatif. Nah, ulasan yang saya inputkan tadi untuk yang positif itu sudah masuk ke database terlanjur sayang sama Shopee. Ini juga akan diproses oleh N, kemudian menghasilkan prediksi model numerik 1 yang bernilai positif. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.